Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Firman Robiansyah dalam mata kuliah PAI. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua. Berikut adalah pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini. Selamat menyimak dengan baik. Hadis secara bahasa disebut dengan baru, dekat, atau berita. Namun, berdasarkan pengertian istilah, hadis adalah suatu pemberitaan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, sikap, ataupun sifat-sifat beliau. Selain istilah hadis, dikenal juga istilah lainnya seperti sunnah, khabar, dan athar. Sunnah merupakan sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, kelakuan, maupun seluruh perjalanan Nabi, baik setelah diutus menjadi Rasul ataupun sebelumnya. Sedangkan khabar sama dengan hadis, namun biasanya digunakan untuk menyebut hadis yang mauquf, yakni hadis yang disandarkan kepada para sahabat Nabi. Dan sedangkan asar sama dengan hadis pula, namun hanya untuk digunakan hadis-hadis yang maqtu, yakni hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Berikut adalah beberapa kehujahan hadis sebagai sumber hukum Islam. Tadi sudah dijelaskan bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi, sementara hadis adalah pemberitaan apa yang dinukilkan tersebut. Sunnah yang berkenaan dengan ucapan Nabi namanya sunnah qauliyah, hadisnya disebut dengan hadis qauli. Sedangkan sunnah yang berkaitan dengan perbuatan Nabi namanya sunnah fi'liyah, sementara hadis yang berkenaan dengan perbuatan Nabi namanya hadis fi'li. Kemudian sunnah yang berkenaan dengan ketetapan Nabi disebut dengan sunnah takririyah, sedangkan hadisnya disebut dengan hadis takriri. Dan terakhir, sunnah yang berkenaan dengan kehendak Nabi yang belum terlaksana disebut dengan sunnah hamiyah, sementara pemberitaannya disebut dengan hadis hammi. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah hadis mengakui dan menguatkan suatu hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran. Contohnya di Al-Quran diwajibkan sholat dan puasa, maka di hadis pun ada kewajiban sholat dan puasa. Kemudian fungsi yang kedua, hadis menjelaskan isi Al-Quran. Yang pertamanya adalah memperinci hukum Al-Quran yang sifatnya masih umum, seperti kewajiban sholat. Di Quran ada perintah wajib sholat, namun rinciannya ada di hadis. Kemudian hadis membatasi kemutlakan Al-Quran. Di dalam Quran ada perintah untuk melakukan wasiat, namun tidak ada batasannya berapa minimal maksimal harus dikeluarkan. Dibatasi oleh hadis, yakni maksimal wasiat adalah 1/3. Dan hadis juga mengecualikan hukum Al-Quran yang masih umum, seperti pelarangan memakan darah dan bangkai. Namun hadis ada pengecualian untuk memakan 2 bangkai dan 2 darah, yakni hati dan limpa, dan bangkai belalang dan ikan. Kemudian hadis pun memiliki fungsi menetapkan hukum yang tidak ada disebutkan dalam Al-Quran, seperti adanya pengharaman binatang yang berkuku tajam dan bercakar, karena hukum tersebut tidak akan ditemukan dalam Al-Quran. Dalam struktur hadis dikenal beberapa istilah. Yang pertama rawi.
Rawi adalah orang yang meriwayatkan atau mengeluarkan hadis. Kemudian yang kedua ada istilah sanad. Sanad adalah rangkaian para perawi yang menukilkan matan dari sumber awalnya. Dan yang ketiga adalah matan. Matan adalah materi atau isi hadis itu sendiri. Jika berdasarkan kuantitas rawi atau jumlah rawi, maka hadis dibagi menjadi dua, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang rawi yang menurut adat mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Jika berdasarkan kualitas rawi, maka hadis dibagi menjadi hadis sahih, hasan, dan dhaif. Penentuan ketiga hadis sahih, hasan, dan dhaif ini berdasarkan syarat rawi, yakni adil dan dhabit. Seorang rawi disebut adil jika muslim, dewasa, sehat akal, dan tidak berdosa besar. Sedangkan dhabit artinya rawi itu kuat hafalannya, cermat, dan tidak pelupa. Maka jika ada seorang rawi yang adil dan dhabit, maka hadisnya disebut dengan sahih. Sedangkan jika ada rawi yang adil namun kurang dhabit, maka hadis yang dikeluarkannya disebut dengan hasan. Sedangkan jika ada rawi yang tidak adil dan tidak dhabit, maka hadisnya disebut dengan hadis dhaif. Sahabat-sahabat, materi untuk hari ini dicukupkan sekian. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan diskusikan melalui WA grup masing-masing. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.